Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan lancar. Sebelum memulai materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tahap selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Hanifatul Zahro, dengan NIM T 20191326, dan Muhammad Ilyasin dengan NIM T 20191329, dan Sona Aisyah dengan NIM T 20191308, dan Jarfarihan dengan NIM T 20191346, dan yang terakhir yaitu Siti Masyaratul Qoniah dengan NIM T 20191348. Nah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan membahas tentang langkah-langkah pada penelitian tindakan kelas. Dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini ada beberapa langkah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Nah, untuk lebih detailnya akan dibahas oleh teman kami. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan merupakan langkah pertama atau tahap persiapan sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada 10 poin yang perlu diperhatikan guru dalam perencanaan penelitian tindakan kelas. Nah, dalam penyusunannya sebaiknya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dengan tetap memperhatikan dan menjalankan KI dan KD yang sesuai dengan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Karena materi yang diberikan kepada peserta didik itu berdasarkan KKM, maka pemilihan materi, metode pembelajaran, media, dan evaluasi harus dirancang sebaik mungkin. Agar terhindar dari subjektivitas peneliti, maka perlu diadakannya kolaborasi atau diskusi dalam merancang tindakan kelas. Nah, setelah dirancang dan disepakati, maka dapat diterapkan di dalam kelas. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tahap kedua yaitu pelaksanaan tindakan kelas. Di sini ada 5 poin yang dapat dilaksanakan oleh guru. Pelaksanaan tindakan sendiri adalah realisasi dari suatu tindakan yang sudah dirancang sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti harus tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku dan hasilnya diterapkan berupa peningkatan efektivitas keterlibatan teman peneliti untuk dapat mempertajam relevansi dan evaluasi yang telah dilakukan di kelas. Fleksibel untuk mencapai perbaikan dan peningkatan yang diinginkan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarfarihan, NIM T 20191346. Di sini saya akan melanjutkan materi secara singkat, yaitu observasi dalam penelitian tindakan kelas. Dalam observasi penelitian tindakan kelas terdapat 5 prinsip. Yang pertama, perencanaan bersama. Observasi yang baik diawali dengan perencanaan bersama antara pengamat dengan yang diamati. Perencanaan bersama ini bertujuan untuk membangun rasa saling percaya dan menyepakati beberapa hal seperti fokus yang akan diamati. Yang kedua, fokus pengamatan mungkin sangat luas atau umum, tetapi dapat pula sangat khusus atau spesifik. Fokus yang luas akan menyebabkan
pengamat lebih banyak mengandalkan pertimbangan yang bersifat subjektif dalam menafsirkan data, sehingga tidak akan banyak manfaatnya bagi guru-guru yang diamati, kecuali jika berbagai hal telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, membangun kriteria. Observasi akan sangat membantu guru jika kriteria keberhasilan atau sasaran yang ingin dicapai sudah disepakati sebelumnya. Dan yang keempat, keterampilan observasi. Seorang pengamat yang baik memiliki minimal 3 keterampilan. Yang pertama, dapat menahan diri untuk tidak terlalu cepat memutuskan dalam menginterpretasikan satu peristiwa. Yang kedua, dapat menciptakan suasana yang terjadi, suasana yang menakutkan guru atau siswa. Yang ketiga, menguasai berbagai teknik untuk menemukan peristiwa atau interaksi yang tepat untuk direkam. Dan yang terakhir, balikan atau feedback. Hasil observasi dapat dimanfaatkan jika ada balikan yang tepat, yang disajikan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, diberikan segera setelah pengamatan dalam bentuk diskusi. Dan yang kedua, balikan diberikan berdasarkan data faktual yang direkam secara cermat dan sistematis. Yang ketiga, data interpretasikan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati sebelumnya. Dan yang keempat, guru yang diamati diberi kesempatan pertama untuk menafsirkan data. Dan yang kelima, diskusi mengarah kepada perkembangan strategi untuk membangun apa yang telah dipelajari. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya secara singkat, yaitu tentang refleksi dalam penelitian tindakan kelas. Refleksi dalam PTK merupakan upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi dan atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Nantinya hasil refleksi tersebut akan digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut upaya mencapai tujuan PTK. Dengan kata lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sementara, dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka pencapaian berbagai tujuan sementara lainnya. Selanjutnya, dalam proses refleksi tersebut terdapat beberapa komponen-komponen yang meliputi analisis, sintesis, penafsiran, dan kesimpulan. Cukup itu saja. Sekian dari saya tentang pengertian refleksi dalam penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Di sini saya akan membacakan dari materi pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami, bahwa PTK atau penelitian tindakan adalah upaya untuk peningkatan prestasi belajar siswa yang dilakukan oleh guru atau peneliti di dalam sebuah kelas. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas ini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penyusunan penelitian tindakan kelas, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama yakni perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini, peneliti merencanakan tindakan apa yang akan kita amati nantinya gitu. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, kita melaksanakan sebuah tindakan. Jadi, kita melakukan sebuah tindakan apa yang akan kita amati nantinya gitu. Tapi harus terpacu pada kurikulum. Nah, yang ketiga yaitu pengamatan. Dalam tahap pengamatan ini, peneliti akan memperoleh sebuah data yang akan diamati. Dalam memperoleh sebuah data tersebut, kita harus melakukan sebuah dokumentasi atau mencatat hal-hal yang penting, dan kalau bisa kita juga merekam
dalam proses penelitian tersebut, sehingga kita dapat memperoleh yang akan diamati. Nah, yang terakhir yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini yaitu proses analisis data dan diskusi untuk menentukan sejauh mana data yang dijaring untuk menunjukkan keberhasilan strategi dalam mengatasi masalah. Nah, jadi dalam refleksi ini upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi atau apa yang tidak terjadi, atau apa yang sudah dihasilkan dan atau apa yang belum dihasilkan dalam sebuah penelitian tersebut, sehingga ada sebuah perbaikan yang akan dilakukan dalam melaksanakan sebuah penelitian tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.